Steker. Lumayan jauh. Biasanya namanya taman, objek wisatanya Taman Sari. Iya. Kalau objek wisatanya. Pak, aku masukkan lagi bisa nggak Pak Jo? Oke, monggo dipersilakan. Ya enggak kaca Bu, kaca boleh, enggak ya enggak apa-apa. Ya misalnya di bagaimana? Ini kalimat tafsir ya, ini sholawat Nabi, ini ayat suci. Ini batik kuno klasik, kalau ini modern. Ya satu-satu begini. Beda pelukis ini beda batik. Jadi kalau masang ini lampunya dari depan, cahaya dari depan. Kalau ini dari belakang ini loh. Nih cahayanya ini dari Ini ya, saya berdasarkan protokolnya sekalian ya untuk masuk ya. Jadi nanti bersepuluh maksimalnya. Dan biayanya nanti totalnya itu 15.000 ya. Minimal dan maksimal kita. Nah, jika mau masuk ke Taman Sari untuk tiket dan jasa pemandunya nanti satu orangnya 17.500 itu untuk berdelapan. Satu orangnya 17.500. Bagaimana? Deal? Baik. Kita tinggal kasih nomor antrian. Oke, 130 bisa bergeser. Silakan, bergeser. Nah, jangan jauh-jauh dari rombongan. Soalnya nanti kalau nggak dapat tiket nggak bisa masuk. Gimana masnya satu dengan itu? Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, selamat datang di Taman Sari. Perkenalkan nama saya Sri Hardanto, yang nantinya akan mendampingi, mengarahkan juga memberikan informasi sejarah tentang Taman Sari. Dan di masa pandemi, kalau Ibu Mas Mbak, nanti maskernya selalu dipakai ya. Kecuali nanti untuk foto boleh dilepas, setelah selesai foto nanti dipakai lagi. Dan nanti sekali lagi saya menolak di masa pandemi ini fotonya tidak seperti dulu ya, bebas penerangan. Tapi nanti fotonya per keluarga ya, per grup saya bantu. Oke, tiketnya di bawah disiapkan. Oke, siap, monggo. 1758 Masehi. Jadi kalau Surya Sengkowa, Chandra Sengkowa itu tahun berdasarkan peredaran bulan. Kalau Surya Sengkowa itu matahari Masehi. Dan di sini tempat berdiri ini dunia digunakan tempat untuk gamelan, tempat untuk memberikan musik. Soalnya di tengah jalan dunia digunakan tempat untuk tari-tarian Putri Sultan. Jadi dulu dari Putri Sultan harus bisa menari. Sedangkan letak gamelan ini dinamakan gedung sekawan, dalam arti 4 ya. 1, 2, dan di sebelah selatan juga ada 2 bangunan yang bentuk sama, ukurannya sama persis. Jadi supaya suaranya timbang, stereo. Nah, di sini dengan 4 itu ya, 1, 2, 3, 4. Supaya raja sama permaisuri untuk melihat tari-tarian putrinya itu ada di atas gapura. Namanya gapura Panggul. Oke, semoga kita bisa melihat tempat tari-tarian itu. Jadi di sebelah utara pemandian dulunya bukan rumah-rumah itu, tapi dulunya berupa segaran. Segaran itu dari kata segoro, itu laut menggunakan akhiran an, segaran. Jadi kata keterangan ya, laut yang dibuat dari aliran sungai. Nah, seperti itu. Tapi maaf ya, laut buatannya sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah digunakan lautan rumah. Ya, tapi yang tinggal di sini ya Bapak Ibu Mas Adik, warga abdi dalam keraton. Jadi yang boleh tinggal di sini semuanya abdi dalam keraton Sultan seperti. Kalau yang dari depan itu yang sebelum kita sama masuk juga sama. Sama. Oke, moga kita sebelah sini. Nah, kalau dari sini terlihat jelas ya gapuranya ya. Nah, jadi raja sama permaisurinya itu jadi berdua ya. Nah, untuk melihat tarian di sini. Oke, sebelum kita masuk ke lokasi pemandian ya, Bapak Ibu Mas Mbak Adik, boleh untuk foto penangkaran dengan background Gapura Panggung, saya bantu. Ya,
itu semangat tidak secara dulu. Nah, soalnya sebenarnya mandinya bukan berenang, tapi dengan cara berjalan. Kalau sini dalam tunggung. Peluang yang pertama itu akan sebelah kanan. Nah, itu yang dinamakan umbul pamuntar atau umbul kawitan. Dulu digunakan oleh putra-putrinya Sultan selama rekreasi di Taman Sari ini mandinya di umbul pamuntar. Terus kolam yang kedua yang di depan kita posisi ini dinamakan umbul binangun, digunakan oleh istri-istrinya raja. Jadi saya bilang istri-istri, jadi lebih dari satu. Oh, saya ambil contoh dulu. Saya ambil contoh dulu ya. Sultan yang kedua itu mempunyai selir 26 selir, 4 permaisuri. Enak ya Mas ya, jadi raja. Maksudnya mau putra putri maupun dengan istri-istrinya, tapi beliau sendiri. Nanti ada satu kolam lagi di bagian dalam sana. Dan raja untuk melihat putra putrinya sama istrinya mandi, beliau naik di atas panggung menara yang tinggi. Oh, itu yang itu. Dan nanti misalnya Sultan berkehendak ditemani istrinya bukan dipanggil si A ke sini atau si A atau si B masuk ke sini, bukan. Tapi Sultan mengadakan sayembara dengan cara melempar bunga dari atas sana ke kolam pemandinya istri dan istrinya mandinya di sini, saling berebut untuk mendapatkan bunga yang dipalsukan. Nah, yang dapat bunga itu atau yang terpilih tadi baru masuk menemani raja. Itu fungsinya untuk menghindari perseteruan dengan sesama istri. Betul. Dan keesokan harinya yang dapat bunga itu setelahnya tidak boleh mengikuti sayembara. Jadi nanti lama habis. Dan yang terakhir sebagai penghargaan yang sudah setia, yang sudah sabar menunggu, yang terakhir sendiri satu orang tidak dilempar bunga ya, tapi langsung dikasih bunga, disebut Sultan. Raja masuk ke ruang olehnya raja. Oke ya, untuk grup 130 kita sebelah. Iya lasnya. Dan di sini ya beliau raja dia sama istri yang kedua tadi ada ruangan sendiri. Tapi yang untuk putra putri sama istri yang tidak dapat bunga tadi setelah selesai mandi tempat beliau itu ada di ruangan yang sebelah ini. Jadi dikhususkan untuk raja sama istri yang kedua tadi. Itu kalau dulu memulihnya dengan bunga ya Mbak ya. Tapi sekarang lain lagi Bu, bukan pakai bunga. Tapi pakai cek. Maaf bercanda. Maaf bercanda. Jadi biar tidak sepanjang. Iya, betul. Nah, dari sini yang dulunya orangnya yang pendek bukan, tapi sengaja dibuat pendek supaya kalau orang itu lewat jalannya menunjuk. Filosofinya sopan santun, tata krama juga saling menghormati. Bukan dulunya orangnya yang pendek bukan. Nah, dari sini ada ruangan yang dulunya digunakan raja sama istri yang terlebih tadi sebelum mandi, tempat untuk meletakkan pakaian di sini ya. Tapi maaf, bukan dilepas semua, tapi menggunakan kabel. Nah, itu disimpan di sini juga barang-barangnya. Dan di sini di belakang ini ya, di samping itu. Nah, dulu ada tempayan yang dulunya digunakan tempat untuk berhias. Yang dulunya biasanya tidak menggunakan kaca, tapi menggunakan betul air. Nah, betul. Nah, jadi tempat biasanya dulunya di pojok tempayan ini. Jadi dulu belum menggunakan cermin, belum menggunakan kaca. Dan di sini lantainya sudah diganti ya, yang dulunya berasal dari batu alam. Berhubung ini sudah direhab, diganti yang itu lantainya. Tapi itu bentuk bangunannya semua masih aslinya. Walaupun pernah direhab, tidak merubah bentuk bangunannya. Betul. Nah di sini, moga kita sebelah sini. Awas tadi pesannya pendek. Ya, masih itu ya. Jadi kan putri itu kan ada di sebelah utara, putra putri, kan buat istri. Nah, dan di sini raja sama istri yang berkulit tadi berdua. Nah, jadi private pool khusus berdua, raja sama istri yang berkulit tadi. Jadi enak jadi raja. Mas, sama juga ada orang ngecas Pak. Wah, apa yang sambil kalau ada tentu baru. Karena tidak ada listrik, belum ada lampu. Tapi penerangannya menggunakan lampu minyak. Ini kanan kiri ini ya. Ya, oke. Nah, kita ke tempat salahnya dulu. Ya, jadi di sini ya. Kan raja sama istri yang berpusatkan mandinya di kolam yang luar. Nah, dan setelah selesai mandi, tempat peraduan Sultan sama istri yang dulu tadi ada di ruangan ini. Tapi di sini ada tempat duduk
bukan sembarang tempat tidur. Di bawahnya itu ada lubang 3. Iya. Di bawahnya dulunya dikasih tungku perapian sama rempah-rempah aroma wangian. Jadinya difungsikan sebagai untuk menghangatkan badan juga untuk aroma wangi. Kalau sekarang banyak betul sauna. Nah, sauna aja sudah ada sejak Sultan Hamengkubuwono yang pertama 1758. Dan di sini hasilnya alasnya bukan dari kayu ya, tapi menggunakan dalar. Dalar itu bambu yang dibelah, terus dipukul-pukul. Kalau orang Jawa bilang amben. Nah, itu di atas dikasih atasnya, baru di paling atasnya dikasih permadani. Jadi itu keluar uap seperti itu. Nah, dari sini ada tangga yang naik di atas tangga itu. Dulu ada 3 lantai. Yang di atas digunakan tempat melihat pemandangan Taman Sari sekaligus tempat memilih tadi. Yang di lantai kedua digunakan tempat untuk menyimpan pusaka raja berupa keris tombak itu ada disimpan di lantai yang kedua. Oke, kita nunggu satu belum lagi yang masih ada ya. Di bawahnya itu kan ada di kotoran kan ada lampu hijau biru ada warna-warni. Oke, boleh untuk foto 2 tangga sebelum air ya. Nanti turun di tangga 2 tangga sebelum air nanti saya balik dari sini. Siap. Betul. Ini yang dinamakan bunga asing atau gapura agung. Kalau dilihat dengan bersama itu ada ornamen untung bunga bisa bulu. Nah, itu menunjukkan sambal sengkala juga atau sengkalan memet yang berbunyi lajering sekat sinisep peksi. Itu menunjukkan tahun Jawa 1691 tahun Jawa dan tahun masanya 1765. Tahun 1758 selesai 1765. Jadi Taman Sari dibangun selama 7 tahun. Nah, ini utama Taman Sari Raja tempat berdirinya kereta itu dari barat sana ya, perginya ke Mati di barat, terus masuk ke sini jalan kaki dan sebelum ke pemandian disambut dulu di sini ya. Jadi maaf nih, tinggal fondasi segini 8 ini. Dulunya ada bangunan 2 lantai yang dinamakan gedung lopak tempat menyambut kedatangan Sultan yang disiapkan minuman, buah-buahan, pinang dan sirih untuk Sultan. Bangunan. Betul. Karena sini robohnya itu karena gempa juga usia. Saya ambil contoh dulu. Taman Sari kan sebagai hadiah Sultan untuk keluarganya yang dulunya ditinggal peperangan atau perpecahan. Makanya pada tahun 1755, tepatnya 13 Februari 1755 ada perjanjian Giyanti antara Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi yang ditengah-tengahi oleh Jenderal Nicholas Hastings VOC. Nah, itu Mataram dibagi menjadi 2 antara Pakubuwono III tetap di Kasunanan Surakarta. Pangeran Mangkubumi membuat Kasultanan. Jadi Kasunanan sama Kasultanan beda ya. Nah, Kasultanan di Jakarta. Terus dari Pangeran Mangkubumi bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, itu cikal bakalnya seperti itu. Setelah itu dibangunnya keraton pada tahun 1756. 2 tahun kemudian dibangun Taman Sari ini untuk dihibur keluarganya, untuk hadiah kepada keluarga. Dan dari sini tidak berselang lama, selesai 1765, pada tahun 1803 itu ada gempa Gunung Guntur Jawa Barat yang membuat terus jauh ya Pak? Iya, sampai sini. Padahal Jawa Barat ke Jawa Tengah. Gempa Gunung Guntur. Iya, betul. Ada memang. Gempa Gunung Guntur Jawa Barat. Ya Allah. Nah, itu yang pondasi Taman Sari retak-retak. Apalagi yang di segaran atau laut buatannya, itu airnya sempat merembes keluar. Nah, karena gempa itu. Terus pada tahun 1812, Inggris ingin menguasai tanah Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta ini, dikarenakan flora faunanya komplit, tanahnya subur, juga punya pesanggrahan yang mewah, ingin direbut. Dan terakhir 1867, era Hamengkubuwono yang kedua, itu gempa gunung Merapi yang membuat rusak parah Taman Sari. Jadi Taman Sari itu dulunya ada 57 bangunan, tapi banyak yang hilang karena gempa yang 1867. Dan dari sini ya tempat pintu masuk Sultan dari pemandian untuk menuju istana air itu yang bangunan tinggi itu, yang bangunan tinggi itu ya. Nah, itu yang bangunan tinggi itu dulu menggunakan tulis tadi ya, kereta apa? Sampan perahu itu juga menuju ke sana. Selain yang sampan juga jalan kaki lewat terowongan bawah air, tapi terhubung laut juga ada satu lagi. Nanti kita lewat terowongan bawah sana. Oke.
untuk perizilannya sambil nunggu kita nanti boleh foto. Iya. Tapi sambil nunggu saya jelaskan peta asli Taman Sari biar lebih hektar. Nah, nih di sini tadi Bapak Ibu Mas Mbak masuknya dari sini ya. Iya. Nah, ini karena gempa yang 1867 banyak yang hilang, salah satunya nih gerbang Kenari yang pintu masuk kalau Bapak tadi parkirnya di masuk tadi dulu ada gerbangnya tapi sudah hilang. Terus ini gedung Gandek yang posisinya di perempatan jalan yang buat tempat parkir sepeda motor. Itu di sini ada bangunan namanya gedung Gandek tapi juga sudah hilang. Ada yang masih ada yang buat pembelian tiket tadi namanya gedung Temanten kanan kiri, Temanten dalam arti sepasang ya kanan kiri. Terus depannya ada bangunan kecil yang dinamakan gedung Pangunjukan. Itu tempat mengunjuk itu minum, tempat untuk menyediakan minuman. Terus masuk ke angka 10 ini ya. Nah, ini gapura panggung, tempat untuk melihat tari-tarian putri. Terus ini bangunan 4 namanya apa sih tadi Dek? Gedung Sekawan, tempat untuk gamelan. Terus ini ada 3 kolam buat putra putri, istri, raja sama istri yang dipilih tadi. Terus kita masuk ke sini ya. Nah ini yang sudah hilang bangunannya gedung lopak-lopak. Nah ini gapura Agung, gapura Ageng pintu utama. Sekarang kita posisi ada di sini. Terus dari sini tadi di gedung Sekon tadi ada pintu ya. Nah, ini yang tertutup tadi. Di sini tadi juga ada pintu. Nah ini kalau keluar dari pintu itu menuju taman bunga sama kebun buah-buahan. Nah terus yang saya bilang tadi ya ada pelabuhan. Nah ini naik tangga. Nah ini bangunan tinggi. Nah terus ini angka 25 ini kotak kecil ini pelabuhannya yang dinamakan Pongkangan Peksi Beri. Terus yang warna biru ini laut buatan atau segaran. Namanya segaran. Segoro. Terus luasnya ya ini 200 meter. Ini ke sini 160 meter luas segarannya. Nah, dari sini naik perahu. Di sini ada pelabuhannya. Terus dari selain naik perahu juga jalan kaki lewat terowongan bawah air. Berhubung terowongan ini ada di bawah permukaan air, makanya dibangun ventilasi tinggi 5. Nah, ini ada 5 bangunan ya. Ini bangunannya tinggi. Nah, difungsikan sebagai tempat ventilasi. Jadi biar air tidak masuk ke lokasi terowongannya, ventilasinya dibuat tinggi. Nah, di sini. Terus di sini juga ada bangunan ini yang dinamakan Pulau Panembung, tempat untuk bertapanya Sultan. Nah, kita nanti bisa melihatnya dari luar ya. Kita boleh masuk. Terus dari istana ini Sultan untuk menunaikan sholat. Nah, ini bangunan ini. Tapi maaf ya, belum boleh berkunjung ya. Nah, ini tempat untuk sholatnya. Nah, lewat terowongan bawah air. Dan dari Taman Sari ini Sultan untuk menuju keraton juga naik perahu. Di sini ada jembatan gantung yang bisa dibuka tutup kalau ada perahu lewat. Nah, setelah ini kita ke pesanan nih. Berhubung ini sudah yang mudah soalnya tanpa frame. Dan maaf ini contohnya tanpa frame. Nah, iya seperti bapak itu. Contohnya ini. Nah, itu dilepas seperti pakaian. Nah, ini simbol percintaan gitu ya. Ini kereta sultan. Jadi kalau masang ini lampu dari depan cahaya, kalau masang ya. Kalau ini lampunya coba lampu dari belakang ini cahaya. Hidup ya. Keren. Sama ini. Nih tembus ya ini. Wow. Tapi kalau ada benang emasnya ya itu Pak cahaya benar. Ya ini yang Nah, di sini ada ruangan ya. Nah, kanan kiri ini bentuknya sama persis, tapi yang di sini sudah rusak ya. Rusak karena gempa karena usia juga. Tapi yang di sini bukan untuk prajurit bukan, tapi untuk staf sultan bagian juru tulis menulis atau sekretarisnya. Namanya gedung Carik. Makanya kalau di kampung ada Pak Carik, pasti bagian sekretaris. Oke, sekarang Bapak Mas kita menuju tempat profilnya yang untuk itu sama mbaknya. Dapur ini bukan rumah ya, tapi sebenarnya kebun sayur-sayuran. Tapi kalau untuk memasak tinggal petik sayur-sayuran di sini, buah-buahan juga banyak. Juga yang untuk segaran telur kotanya juga tempat untuk perikanan. Nah, dan di belakang Mas Mbak ini, Bapak ini ada ruangan yang dinamakan gedung Madaran, yang dulunya digunakan tempat untuk memasak keperluan raja sama keluarganya. Jadi dari gedung Madaran itu dari kata Madaran, itu dari kata Padaran itu perut. Jadi kalau urusan perut ada di sini. Nah, oke. Nah, ini ada semur ya. Mas satu lihat semur. Awas. Awas. Banyak uang koin. Permisi. Ada uang koinnya. Permisi. Oke, tapi saya jelaskan dulu ya. Ngilu. Banyak uang koin. Di sini ada mitos. Bapak Ibu Mas Adi, kalau ingin cita-citanya itu jangan dilakukan. Kalau ingin terkabul, bukan buang uang koin, tapi berusaha juga berdoa ya. Iya, betul. Enak aja buang uang koin langsung terkabul. Nah, tapi itu uang koin. Kalau ingin terkabul bukan uang koin,
tapi yang dilempar itu lembaran yang merah satu. 100.000 aku juga mau, Pak. Maaf, saya bercanda lagi. Kita ke tempat pesanan. Aku juga mau, Pak. Dan di bawah ini juga ada tunggu perapiannya. Misalnya kalau pas musim dingin juga dinyalakan tunggu perapiannya. Dan di sini di belakang Mas, ini ada jendela ventilasi. Cuma ini tertutup karena rumah warga. Yang punya kalau melihat keluar, punya melihat kebun sayur-sayuran. Dan di sini ruangan dijaga di bawah 4 jam. Soalnya di sebelah ada ruangan khusus yang digunakan tempat istirahat raja sama permaisuri. Oke, sekarang kita melihat pemantauan pesantren yang istimewa. Yang difungsikan sebagai seketan. Seketan itu pembatas ruangan. Jadi dari dalam kamar itu bisa melihat keluar, musik mengalir. Jadi seperti relaksasi. Ya, sama ya jadi buat permaisuri ada di sini. Jadi tempat untuk ngadem istilahnya, tempat istirahat juga tempat untuk meditasi. Dan di sini punya saya lampunya juga. Lampunya untuk yang putra putri yang sudah dewasa ada sebelah barat, ruangan sebelah barat. Yang masih balita ada di sebelah ruangan yang sebelah timur. Seperti sama, bentuknya seperti ini. Oke. Memang nggak tertutup ya? Dulunya ada bangunan atapnya, Bapak. Oh. Kena gempa. Gempa tapi ya, Pak. Di dalam Rontok ini semua. makanya. Betul, Pak. Bangunannya di dalam sini. Nah, di sini. Ini yang paling unik di sini. Bangunan Taman Sari ya. Tidak menggunakan kerangka besi, tidak menggunakan semen. Sudah belum ada cat. Nah, tapi dulunya menggunakan bahan baku utamanya dari batu bata merah juga. Yang di sini pengganti semennya itu menggunakan campuran tanah liat, batu kapur sama pasir. Nah, ini ya. Ini pengganti, ini bukan semen ya. Tapi campuran tanah liat, batu kapur sama pasir. Coba dipegang, Pak proyek. Ya. Dan di sini yang unik ya, dari tanah liat tadi dengan syarat putih telur, hanya syarat saja beberapa putih telur, bukan semua diadun putih telur, bukan. Nanti kasihan Mas Mbak, ini nggak bisa makan ayam, punah ya. Nah, jadi ini campuran tanah liat batu kapur tapi tebalnya 50 meter ya, minim. Dan nanti yang untuk pembatas airnya lebih tebal lagi, soalnya untuk menahan beban air. Dan di sini pada umumnya pasti pakai tulang besi, cor. Nah, di sini tidak pakai, tapi dari batu bata merah, tapi saling mengikat. Nah, ini susunan batu batanya seperti ini. Nah, ini dulu pernah dicontoh sama arsitek. Nggak bisa pakai besi, tapi kuat ya. Nah, itu seperti ini susunan batu bata merahnya. Tapi harus tebal ini kali ya? Betul, tapi harus tebal. Ini yang sesuai. Nah, ini batu merah ini. Kalau menolak dan miniaturnya, sudah misalnya beliau ingin melihat hasil pemutaran ini boleh. Tapi saya maaf ya, Bapak Ibu, Mbak, saya istirahat sebentar aja. Berapa ya? Jadi pasti dengan bahannya baru kita merasakan nyaman dan Apa ya? Komentar. Apa?